the things I say in everything we do every day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman? Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya. Dan video kali ini adalah video terakhir untuk blog fiqh pada semester 2 ini. Nah, jadi Ustadz Huda di sini akan menyampaikan 2 bab sekaligus, yang mana ini adalah 2 bab terakhir yang insya Allah akan kita selesaikan pada hari ini juga ya. Nah, tapi kita Ustadz Huda ulangi lagi lah. Kaifa halukum? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, kita akan langsung saja ya masuk ke materi yang ketiga dan yang keempat. Di materi yang pertama kita sudah membahas tentang tayamum. Teman-teman harus selalu ingat ya apa itu tayamum, jangan sampai dilupakan. Begitu juga cara dan kapan kita boleh melakukan tayamum. Kemudian yang kedua adalah waktu-waktu sholat. Kita kemarin baru saja minggu kemarin membahas tentang waktu-waktu sholat. Yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, di situ saya sudah menyampaikan kapan waktu masuk atau kapan waktu dimulai dan berakhir 5 waktu tersebut. Teman-teman jangan sampai meninggalkan dan jangan sampai tertinggal di waktu pertama kali masuk waktu sholat. Baik, sekarang masuk ke materi yang ketiga. Apa itu? Materi yang ketiga dan materi yang keempat adalah syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Yang pertama, syarat-syarat sholat. Siapa yang tahu teman-teman syarat-syarat sholat apa saja? Teman-teman bisa kok membuka di buku fikih ya, di halaman berapa ya? Halaman 25. Teman-teman bisa melihat di halaman 25. Di situ saya sudah mengambil semua yang ada di dalam video kali ini, itu mengambil dari buku semuanya. Yang pertama yaitu muslim dan mumayyiz. Nah, jadi sholatnya orang kafir tidak diterima sampai orang tersebut yang tadi orang kafir itu masuk ke dalam Islam. Kemudian mumayyiz, siapa sih atau apa itu mumayyiz? Siapa yang tahu? Nah, mumayyiz adalah anak kecil yaitu ketika seorang anak mulai sadar dan paham sehingga mampu melakukan toharoh, bersuci, yaitu berwudu, kemudian secara mandiri dan mengurus dirinya sendiri. Dan teman-teman harus tahu usia tamyiz atau mumayyiz itu berbeda dari anak satu ke anak yang lainnya. Mungkin teman-teman si A mumayyiz ketika umurnya 6 tahun. Kemudian teman B umurnya 8 tahun baru tamyiz atau baru memasuki mumayyiz. Nah, itu. Jadi umur setiap anak ketika tamyiz itu berbeda. Dan biasanya itu rata-rata ketika umur 7 tahun. Kemudian selanjutnya yang kedua. Apa itu yang kedua? Bersuci dan menghilangkan najis. Jadi syarat ketika kita harus sholat, ketika mau sholat, yaitu badan kita, tempat kita, dan pakaian kita harus suci ya. Dan juga jika ada najis maka kita harus menghilangkannya. Sholat tidak akan sah tanpa didahului dengan bersuci, baik dengan berwudu. Di semester 1 kita sudah mempelajari, maupun bertayamum, dan baru saja 2 minggu yang lalu kita mempelajari apa itu tayamum. Selanjutnya
Yang ketiga, nah, sudah masuk waktu sholat. Jadi syarat kita untuk bisa melakukan sholat yaitu jika sudah masuk waktu sholat. Dan alhamdulillah baru saja minggu kemarin kita sudah mempelajari waktu-waktu sholat yang 5 ya. Jadi ketika sudah waktunya sholat, ketika sudah waktu masuk sholat, teman-teman boleh melakukan sholat tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu mengetahui tata cara sholat. Ya, mengetahui tata cara sholat itu apa saja? Kurang lebih teman-teman tahu mana arah kiblat, ya, menghadap kiblat, dan teman-teman juga harus menutup auratnya. Teman-teman harus menutup aurat. Baik itu untuk teman-teman yang perempuan berarti harus tertutup semua kecuali muka dan telapak tangan maupun kaki. Kalau untuk yang laki-laki sebisa mungkin harus berpakaian yang rapi ya, sampai lututnya harus tertutupi karena lutut itu juga termasuk dari aurat teman-teman. Tadi adalah syarat-syarat sholat. Yang pertama yaitu muslim dan mumayyiz, kedua bersuci dan menghilangkan najis, ketiga sudah waktu sholat, keempat mengetahui tata cara sholat baik menghadap kiblat dan menutup auratnya. Itu adalah syarat-syarat sholat, yang mana kalau teman-teman lihat di buku itu ada 8, tapi Ustaz sudah ringkas menjadi 4, dan ringkasan ini tidak keluar dari buku yang ada di dalam fik ini, dari bacaan yang ada di dalam buku fik ini. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini bab yang keempat, yang mana ini adalah bab yang terakhir, yaitu rukun-rukun sholat. Teman-teman pasti sudah mengetahui rukun-rukun sholat ada apa aja. Yang pertama yaitu niat. Rukun-rukun sholat itu sama saja dengan kurang lebih tata caranya harus sesuai dengan urutan. Kalau syarat-syaratnya itu kita harus melakukan hal tersebut sebelum kita melakukan sholat. Tapi kalau rukun-rukun sholat itu ketika kita sedang melaksanakan sholat tersebut. Yang pertama yaitu niat. Selanjutnya yang kedua yaitu berdiri. Teman-teman jika mampu untuk berdiri maka dianjurkan untuk sholat dengan berdiri, terutama ketika di sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya takbiratul ikram, Allahu Akbar, takbiratul ikram. Kemudian selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Pasti teman-teman sudah hafal lah untuk membaca surat Al-Fatihah, karena pasti teman-teman setiap hari selama 17 kali kurang lebih. Setiap hari selama 17 kali teman-teman membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya ruku. Nah, setelah teman-teman membaca surat Al-Fatihah ataupun membaca surat-surat pendek setelah surat Al-Fatihah, maka gerakan selanjutnya adalah ruku. Teman-teman sudah tahu ruku itu ini hanya menjelaskan urutannya saja. Kalau tata caranya mungkin nanti di kelas 4 akan ada tata cara menjelaskan gerakan yang benar. Yang kelima adalah ruku. Kemudian selanjutnya adalah i'tidal atau bangun setelah ruku. Teman-teman setelah ruku bangun berdiri itu namanya i'tidal. Kemudian selanjutnya yaitu sujud. Nah, sujud setelah iktidal kemudian turun untuk melakukan sujud. Nah, ini harus diperhatikan. Ketika teman-teman sujud harus ada 7 bagian sujud yang menempel di tempat sujud. Yang pertama yaitu adalah jidat, kedua telapak tangan, kemudian hidung, kemudian 2 tempurung lutut, dan yang 2 lagi yaitu jari-jari kaki. Ya teman-teman, itu adalah 7 bagian yang harus menempel ketika sujud. Jadi siku itu tidak termasuk ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sujud diusahakan siku ini jangan sampai menempel
ke tempat sujud. Hanya 7. Yang pertama jidat, kedua tangan, hidung, tempurung lutut, kemudian sampai ujung atau jari kaki. Itu adalah 7 bagian sujud yang harus menempel ketika teman-teman sujud. Kemudian selanjutnya yaitu duduk di antara dua sujud. Jadi ketika teman-teman tadi setelah i'tidal sujud, kemudian duduk di antara dua sujud. Setelah itu sujud lagi, kemudian baru berduduk lagi mungkin atau berdiri untuk rakaat yang kedua. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 9 duduk tasyahud akhir. Nah, ini dicontohkan kita melaksanakan sholat hanya 1 rakaat saja. Jadi duduk tasyahud akhir, teman-teman ketika duduk tasyahud akhir harus bagian pantat itu langsung menempel ke lantai. Bagian pantat itu langsung menempel ke lantai ya. Ini untuk tasyahud yang akhir. Kemudian selanjutnya yaitu membaca doa tasyahud akhir. Teman-teman pasti kemarin mendapatkan di pelajaran bahasa Arab kalau tidak salah, yaitu membaca doa tasyahud akhir. Di situ ada pelajarannya, itu ada bacaan doanya, teman-teman bisa kok melihatnya. Kemudian selanjutnya doa tasyahud akhir tadi yang teman-teman at-tahiyatulillah wassalatu wassalamu ala rasul dan sebagainya sampai akhir, teman-teman bisa membacanya lagi di buku bahasa Arab. Pasti teman-teman juga sudah hafal karena saudara di sini hanya menyampaikan rukun-rukunnya saja sesuai dengan urutan. Kemudian selanjutnya membaca doa sholawat Nabi, membaca doa sholawat Nabi, Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai selesai. Itu juga ada di dalam buku bahasa Arab teman-teman semester lalu. Kemudian selanjutnya yaitu salam. Nah, salam di sini ada 2 kali, tetapi salam yang wajib yaitu salam yang pertama. Ya, salam yang pertama yaitu assalamualaikum warahmatullah. Kemudian salam yang kedua itu sunnah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salam. Kemudian selanjutnya adalah tumak ninah. Tumak ninah yaitu teman-teman berdiam diri, mungkin setelah membaca ketika bacaan ruku ataupun bacaan sujud, teman-teman berdiam diri sejenak, barangkali hanya 1-2 detik, kemudian baru melanjutkan ke gerakan yang seterusnya. Itu adalah tumak ninah. Kemudian selanjutnya yaitu berurutan. Jadi semua hal tadi yang Ustaz sudah sampaikan semua, itu teman-teman harus melakukannya secara berurutan. Jangan sampai ada yang mendahului satu sama lain, karena nanti sholatnya teman-teman itu tidak sah. Seperti itu. Tadi ya ada 14 rukun sholat. Yang pertama niat, berdiri jika mampu. Kemudian 3 takbiratul ihram, 4 membaca surat Al-Fatihah, kemudian 5 ruku, 6 i'tidal, 7 sujud, kemudian 8 duduk di antara 2 sujud, 9 duduk tasyahud akhir, 10 doa tasyahud akhir, 11 doa salawat Nabi, 12 salam, 13 tumakninah, 14 berurutan. Itu tadi 14 rukun-rukun sholat yang teman-teman harus ketahui. Kemudian selanjutnya, nah ini yang terakhir, hukum meninggalkan salah satu rukun sholat. Nah, jadi ketika teman-teman meninggalkan salah satu dari rukun 14 tadi, teman-teman ada 2 pilihan. Jika meninggalkan salah satu rukun tadi itu secara sengaja, nah teman-teman misalnya nggak mau sujud lah, capek, langsung ke di antara 2 sujud. Nah, maka sholat teman-teman itu tidak sah dan batal sholatnya. Itu jika dilakukan secara sengaja ya. Nah, kemudian pilihan yang kedua, jika teman-teman meninggalkannya karena lupa, maka segera mengerjakannya dan rukun setelahnya. Nah, rukun setelah, misal teman-teman lupa di sujud yang pertama.
lupa di sujud yang kedua. Ketika setelah sujud pertama teman-teman langsung berdiri. Nah, teman-teman melaksanakan berdiri itu. Nah, ketika nanti sebelum selesai, ketika sebelum salam, teman-teman sujud dulu, sujud sahwi. Jika teman-teman bertanya apa itu sujud sahwi, di buku sudah dituliskan sujud sahwi ialah sujud 2 kali setelah tasyahud akhir dan sebelum salam. Jadi ketika teman-teman innaka hamidum majid, sebelum salam teman-teman sujud dulu 2 kali, Allahu Akbar, berdiri lagi Allahu Akbar, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, kemudian berdiri lagi Allahu Akbar, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu teman-teman, cara untuk melaksanakan sujud sahwi. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk penyampaian materi pada hari ini. Teman-teman nanti bisa mengulang-ulang lagi, atau nanti ketika ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ketika Zoom pada hari Jumat besok. Nah ini teman-teman, NB di bawah ada pemberitahuan bahwa Jumat besok akan ada UAP atau ujian akhir blok. Insya Allah untuk ujian akhir blok ini nanti berbentuk Google Form ya, seperti ujian kemarin. Teman-teman akan Ustadz udah kirim link, nanti di situ ada langsung masuk ke Google. Nanti teman-teman tinggal memilih jawabannya, karena ini insya Allah adalah ABC-an ya. Untuk pilihannya nanti ada 3 pilihan, ada ABC-an ya. Jadi soalnya ada 15, teman-teman. 10 soal Ustadz Huda akan ambil dari latihan-latihan soal yang sudah teman-teman kerjakan, dan 5 soal akan Ustadz Huda buat sendiri, tetapi jawabannya ada semua di dalam buku ya. Jadi bab 1 sampai bab 4 silahkan teman-teman pelajari. Insya Allah Jumat besok link akan Ustadz Huda kirim setelah gugur, dan maksimal pengumpulannya yaitu teman-teman kerjakan sebelum jam 9 hari esoknya atau hari Sabtu. Oke teman-teman. Nah ini baru tugas materi ketiga dan keempat. Silakan teman-teman mengerjakan latihan-latihan soal pada bab ketiga dan bab keempat, halaman 27 dan 29 sampai 30. Itu nanti teman-teman kerjakan. Silakan teman-teman bisa kumpulkan lebih awal jika sudah selesai, agar tidak bertabrakan dengan ujian akhir blok di hari Jumat besok. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan katsiran atas waktu teman-teman. Ma'akumun najah. Ustadz Huda undur diri jika ada salah paham atau salah penyampaian. Ustadz Huda minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.